warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak. Ini Pak, ini tokoh agama. Biasanya umat Islam ini kalau kita nggak selalu break itu, selalu kita mencuap-cuap, biasanya umat Islam ini sulit. Yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri, yang satu mau naik, yang satu mau turun, sehingga umat Islam jadi semrawut. Jangan sampai umat Islam itu dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, sayati zamanun, akan datang satu zaman di mana umat Islam ini ibarat hidangan yang di atas meja. Semuanya mau mencari, semuanya mau mengambil, semuanya mau merebut, semuanya mau menghancurkan umat Islam, karena umat Islam itu tidak seperti kal jasadil wahid. Tidak seperti tubuh. Umat Islam sebetulnya diajarkan oleh Nabi 14 abad yang silam. Nah kan, jadi mohon ini anak-anak ini ngaji jauh Bu. Naik pesawat kemarin Bu di swab, kemudian di PCR, naiknya Garuda, pulang pergi 3 juta. Jadi kalau sekarang ibu berangkat, jangan dulu Bu, sulit. Karena kalau apalagi bapak-bapak, mohon maaf, yang biasanya ngurusi sawit, ngurusi tani, ngurusi sawah, nggak akan mampu. Karena ditanya Pak, aplikasinya mana katanya. Ya aplikasi, ya bingung apa aplikasi. Bahkan anak kita lebih pintar daripada kita Pak. Setelah di aplikasi, hidung dicucuk. Ya kalau misalnya hanya 2 cm, ini sampai kurang lebih 8 cm masuk hidung. Setelah dicucuk hidungnya, mulutnya lagi dicucuk lagi Pak. Buka mulut, kata dokter, masuk lagi kurang lebih 20 cm masukan. Kira-kira kayak apa itu? Setelah itu masuk di bandara, diperiksa lagi, Pak, mana itu aplikasinya? Nggak ada, suruh pulang. Akhirnya tiket Garuda, tiket pesawat kebakar, suntikan gak laku, bayar PCR gak laku. Akhirnya kita pulang dengan gigi jari. Tolong jangan dulu bulik dulu, ujar Banjar, jangan dulu bulik. Aja balik dingin, jarwong Indramayu mah. Boten usah wangsul krihin, jarwong Jawa Tengah mah. Campur-campur ngaji ya. Bisa Indramayu kemudian bahasa Dayak mau campur baur. Karena di sini saya lihat dari Sabang sampai Merauke banyak, cuma mukanya banyak orang Jawanya. Nggih apa boten? Nggih apa boten? Nggih, monggo seniki pengaosan. Wis campur bahasa pengaosan malih. Ibu sekalian, mengapa saya melarang? Bukan melarang, bahaya. Daripada kebakar naik pesawat sulit sekarang. Kami yang sekolah, mohon maaf kata orang saya sekolah, ini kadang-kadang bingung, aplikasi namanya sudah tua Pak. Apalagi yang gak pernah urusan HP, insya Allah gak akan masuk ke pesawat, masih suruh pulang lagi. Karena anak-anak sekarang lebih pintar dari bapaknya masalah HP. Anak-anak bisa 24 jam itu bangun, kemudian 6 jam itu khusus untuk HP. Kita ini megang aja matanya bukan main buram, mana ini R, mana itu M, mana itu S. Maka daripada itu, pertama-tama yang kami hormati al-masyayikh, para kiai, romo yai, ustadz, ustadzah, kemudian yang kami hormati pengurus atau anggota BPK, sekretaris. Alhamdulillah malam hari ini kita tidak ada dijumpai imam kita, yaitu Bapak petinggi kita. Alhamdulillah hadir. Alhamdulillah berkat doa kita semua sehat walafiat. Makanya kaget, biasanya kalau acara begini ada Bapak petinggi. Jadi Bapak petinggi harus sambutan dulu ini. Diwakilkan. Oh sudah. Jadi nggak sambutan, nggak cinta sama umatnya. Alhamdulillah begitu hadir.
Dari Barong. Alhamdulillah saya dari Barong, Pak. Kami dari Jakarta turun kemarin, malam tadi mengaji di sana. Ini belum sampai Barong-Barong ini. Sampai Barong, besoknya ngisi pengajian, siangnya mengisi pengajian, malamnya mengisi pengajian. Jadi nggak pulang-pulang kayak diusir oleh istri. Alhamdulillah Bapak sekalian, mungkin baru kenal siapa kami, siapa saya. Kenalan dingin, kenalan kerihin. Saya sebetulnya aslinya adalah orang Indramayu. Cuma mungkin beda tempat saja. Yang menangani dana desa di Kabupaten Kutai Barat nih Pak, 190 kampung adalah monitoring dan pengawasan kami. Jadi Bapak petinggi sudah mungkin kenal, kalau sekretaris mungkin kenal. Kalau misalnya macam-macam dana desa digunakan yang baik, saya ketek. Jadi kurang lebih 170 sekian miliar itu dalam pengawasan kami. Kemudian alhamdulillah Pak, di Kutai Barat kami juga punya pesantren walaupun hampir 2 tahun dari sini. Jadi kapan-kapan kalau kita ke Barong, sebelah kiri itu kalau kita dari sini, sebelah kanan ada pom bensin, kemudian tulisan Pondok Pesantren Al-Quran, itu adalah perintisan kami dengan teman-teman. Di mana pondok pesantren itu tanpa dipungut biaya sepeser pun. Yang ada anak yatim piatu silakan masuk tanpa dipungut biaya. Kalau ada orang mu'alaf silakan masuk tanpa dipungut biaya. Makan, minum gratis, kiainya cari makanan setiap hari. Kalau petinggi-petinggi yang muslim gak bantu saya marahi. Tuh dana desa banyak, bantu itu. Gitu Pak. Alhamdulillah. Kalau gak bantu siapa lagi kalau bukan kesempatan yang baik ini. Wong kami aja mengurusi pondok, kok dia santai-santai saja kan gitu. Sementara kami ini mengurus 190 kampung. Hari ini ke sini, besoknya Muara Pahu, Penyinggahan, Manar Bulan, Nyuatan, Mabok. Ya. Tapi alhamdulillah berkat rahmat Allah diberikan kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajah, bertatap muka dengan ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslim rahimakumullah. Dan kami masuk ke sini sudah 3 kali ini. Kalau masuk ke sini pasti gak lihat. Karena bukan pakai peci, bukan pakai sorban, pakai baju biasa, pakai hem, sehingga kelihatan maco katanya. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan kebijakan Allah, dengan keinginan Allah, kita alhamdulillah sedikit demi sedikit Allah Subhanahu wa taala mengambil haknya yang disebut dengan penyakit COVID-19. Ini adalah izin Allah. Karena rintihan manusia, rintihan kita semua bermohon, bermunajat kepada Allah, ya Allah, kalau terus-terusan COVID ini terjadi 2 tahun lagi, misalnya 1 tahun ke depan, insya Allah banyak orang yang gak bisa makan. Ke pasar harus pakai masker, ngobrol dengan suami harus pakai masker, malam ketemu suami pakai masker. Ya bingung. Ini bukan di sini Pak. Ya, bukan di sini, di Barong. Padahal suami itu halal. Suami itu boleh mau siang maupun malam, kata Rasulullah, walau kana ala jabalin. Walaupun kata Rasulullah, seandainya suami itu berhajat, walaupun di atas unta, cepat itu selesaikan. Ini pakai masker, ya repot Pak. Nah inilah doa kita semua, alhamdulillah sekarang kita mulai merdeka. Makanya tadi ngobrol-ngobrol dengan imam masjid, dengan pengurus masjid, tolong sudah cabut lagi aja, sudah nggak dipakai. Sudah setan kopinya sudah hilang. Sudah tidak ada namanya jauh-jauhan, sekarang dekat-dekatan. Gimana Pak Tuan? Setuju? Doa kita semua. Inilah yang patut kita syukuri. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam satu hadis qudsi, kata Allah, barang siapa yang datang kepadaku dengan duduk
Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang kepada hambanya dengan berjalan kaki. Barang siapa datang kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku datang kepadanya dengan berlari. Barang siapa datang kepadaku dengan berlari, maka aku datang kepadanya bagaikan halilintar. Inni qarib bihablil warid. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya, aku ini dekat seperti dekatnya urat leher nadi di leher kita. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qalilan min ibadiyas syakura. Tapi sedikit sekali hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mau mensyukuri nikmat Allah. Padahal kata Allah, dihamparkan nikmatku di atas dunia ini, minas samawat wal ard. Allah hamparkan nikmatku ini, kata Allah, di atas langit, di atas bumi. Dari perut bumi banyak keluar nikmat Allah berikan kepada kita. Tapi walakin kadzabuna, tapi banyak dari hamba-hambaku membohongiku, memfitnahku, tidak pernah taat kepadaku, tidak pernah patuh kepadaku. Di saat-saat aku memanggil-manggilnya, di saat-saat aku menyerunya, hanya sedikit sekali hamba Allah yang mau mensyukuri nikmatku. Hayya 'alas shalah. Tanggung. Duhur waktunya panjang. Nggih boten? Nggih boten? Hayya 'alal falah. Yang manggil itu bukan Bilal, bukan muazin. Itu pada dasarnya Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hamba-hambanya untuk hayya 'alas shalah. Hayu salat, salat. Sholat, ibu sholat. Tinggalkan dulu kehidupan dunia ini. Dunia ini adalah kayak ibarat fata morgana. Dunia ini laibu wa lahwun wa tafakhur wa taksirul mal wal aulad. Dunia ini permainan, senda gurau. Karena apa? Mati pasti wajib. Mati pasti wajib. Semua yang kita miliki, harta akan ditinggalkan, suami akan ditinggalkan, istri akan ditinggalkan, anak-anak akan ditinggalkan, jabatan akan ditinggalkan, kekayaan akan ditinggalkan, rumah akan ditinggalkan, seluruh yang kita miliki akan ditinggalkan. Hanya kita saat itu berhadapan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, sebelum kata Allah wa idza ja'alakum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna, sebelum ajal menjemput kita, yuk kita persiapkan. Apa persiapan investasi kita? Adalah kita berbaik-baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah tidak butuh kita, tapi kita butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah katakan, aku hamparkan nikmatku minas samawat. Aku hamparkan kenikmatan fil ard. Aku hamparkan kenikmatan fis syajarat. Aku hamparkan samarat. Aku hamparkan al-baharat. Dan aku hamparkan kekayaanku kepada Allah di langit, di perut bumi, di dunia ini, yaitu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Itu untuk siapa? Untuk kita. Tapi sedikit sekali yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan orang-orang yang semacam ini dengan berbagai macam ujian. Di dalam surat Al-Baqarah 155, Allah menyatakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti kata Allah, aku akan uji pada kalian semua, aku akan coba kepada kalian semua. Khauf, ketakutan,
Dalam COVID kita takut. Kadang-kadang kita takut pada COVID daripada takut kepada Allah. Ketika kita ingin berjalan ke pasar, sibuk. Bagaimana supaya kita menghilangkan COVID, supaya jauh dari COVID. Bungkus mulut kita. Tangan kita kadang-kadang dibungkus. Takut kepada Allah. Takut kepada penyakit. Tetapi ketika Allah memanggil, ketika Allah menyeru, ketika Allah meminta kepada kalian semua, hai hamba-hambaku, cepatlah kalian sholat, kita nggak takut kepada yang empunya. Padahal seluruh tubuh ini Allah berikan kepada kita, tidak pernah Allah sedikit pun memohon dan meminta kepadanya. Mata Allah nggak minta, nih Pak, hidung, napas, Bapak sekali nggak bisa bernapas, masuk rumah sakit, itu sudah jutaan Pak. Hidung, itu sudah jutaan. Mata, ini semua Allah berikan tanpa Allah bermohon kepada kita. Semua hanya bermohon Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong, kalau bahasa kitanya itu, tolong ya, siap-siap. Karena mati sudah akan diambang pintu kita. Ada sebagian orang mengatakan, gampang, kita masih muda, masih panjang. Tidak ada. Kata Allah, ketika Allah berkeinginan terhadap hamba-hambanya, la yastakhiruna sa'atan. Sa'atan itu arti kata sedetik pun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah kompromi kepada kita. Maka daripada pengajian dalam kesempatan ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah bagian yang pertama kita siapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatu 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Nanti orang-orang yang taat kepadaku Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya kata Allah, bersegeralah kalian yang minta ampun kepada Allah, yang tadinya sholat dalam waktu sehari semalam biasanya 5 kali, kita mungkin 2 kali. Kalau yang tadinya 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 3 kali 4 kali, ada yang sholatnya mingguan, ada pula yang sholatnya tahunan. Karena kalau tahunan pamer-pamer pakaian, harganya murah, saya mahal. Nih Pak, ya di Barong itu kalau hari raya Idul Fitri penuh itu masjid. Alhamdulillah, rumah ditinggal, TV ditinggal, yang penting pakaian baru, yang penting sorban baru, yang penting jubah baru, yang penting mukenah baru, pamer-pameran, padahal ibadah puasa ditinggal. Ini di Barong. Yang tadinya masjid alhamdulillah kalau puasa pertama penuh semua masjid ini jamaah. Alhamdulillah di Barong itu Pak, kalau sudah pertengahan jamaahnya penuh di rumah masing-masing. Apalagi di Barong ini menjelang hari raya seminggu, insya Allah jamaah ibu-ibu semuanya stop karena sibuk bikin makanan. Ini di Barong. Kalau di sini alhamdulillah sama saja. Yang penting yuk mari kita mulai saat ini kita mengaji. Kalau siang biasanya kami gak mengaji, mengajinya bapak-bapak tinggi, Pak Sekdes, perangkat kampung, BPK di AJI. Ini penggunaan dana desa, prioritas dana desa menurut Permendes nomor 7 tahun 2021, salah satunya peningkatan ekonomi kerakyatan. Ini ngajinya kalau siang Pak, kalau malam ngajinya Al-Quran. Bapak-bapak ibu kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu dekat dengan kita. Salah satunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugas utama adalah makarimal akhlak. Sekarang banyak orang pintar, ada doktor, ada jenderal, ada polisi, banyak orang pintar. Tetapi sedikit sekali makarimal akhlak.
Jadi Rasulullah diutus ke dunia ini adalah untuk merubah akhlak, untuk merubah sikap, supaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul baik dan benar. Contoh, anak-anak kita mulai sudah tergeser dan tergerus dengan akhlak Islam. Anak-anak kita mereka mengaji kadang-kadang mohon maaf, pulang assalamualaikum pun kada. Begitu ngaji lempar makan. Kadang-kadang ustaznya duduk, anak-anak di depan ustaznya mohon maaf, koboi saja. Ini kadang-kadang yang disalahkan ustadz atau ustazah. Padahal anak adalah kewajiban kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hati-hatilah, innama amwalakum wa auladakum wa amwalakum aduwwul lakum, sesungguhnya anak-anakmu, istri-istrimu, suami-suamimu bisa jadi musuh kita. Anak-anak kita adalah generasi 5 tahun, 10 tahun akan datang. Kalau kita kurang peduli dengan anak-anak kita, insya Allah 10 akan datang masjid jamaahnya penuh di luar daripada di dalam. Ingat itu. Satu contoh, saudara-saudara kita di Spanyol, Cordova, itu dulunya masjid megah-megah, pemimpin Islamnya gagah-gagah, ilmunya hebat-hebat, karena lupa mencetak generasi, sekarang hampir punah umat Islam di Spanyol, di Cordova, karena dilalaikan oleh umat kita, terlena dengan anak-anak kita, tidak pernah diajarkan pengajian. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas dunia ini diutus, satu paling utama adalah akhlak. Istri akhlak terhadap suami, suami akhlak terhadap istri, anak-anak akhlak terhadap orang tuanya, orang tua akhlak terhadap anak-anaknya. Kadang-kadang mohon maaf, istri akhlak terhadap suaminya, mohon maaf, ini banyak bu, ya di kampung sebelah. Kadang-kadang istri manggil suaminya, namanya misalnya Anto, Tok sini. Mohon maaf, ada namanya Anto ada. Jadi namanya siapa aja yang nggak ada di sini? Ya, bingung juga, banyak ada juga takut salah. Tok, sini Tok. Apa dek? Suami itu bukan main, apa dek? Tolong masakan, tolong anak-anak mandikan. Dianya masih asik-asik duduk-duduk dengan temannya ngobrol ngerumpi. Nah ini ada juga. Itu adalah salah satu bukan akhlak Rasulullah. Rasulullah kalau memanggil istrinya Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan, kan indah. Jangan sampai mohon maaf istri karena bencinya dengan suami, mentang-mentang suaminya, wahai black sweet. Tahu black sweet? Kehitam-hitaman tapi manis. Bukan itu. Tapi bagaimana ketika kita hidup bergandengan tangan. Ini mohon maaf, kami di Kutai Barat ini bujangan bu. Jadi kami di Melak, di mana-mana ini bujangan. Istri, anak gak ada di sini, semuanya ada di pasir. Jadi kadang-kadang 20 hari baru pulang, kadang-kadang sebulan baru pulang. Bayangkan. Karena apa? Sibuk ngurusi ya macam-macam. Ini akhlak. Jadi kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an bagaimana akhlak Rasulullah itu sudah jelas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, contoh yang baik. Rasulullah itu orang yang paling penyabar. Contohnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan dakwah, ketika menyampaikan Islam,
Apa kata orang-orang kafir Quraisy? Dinyatakan oleh mereka, hadza majnun rajulul majnun, laki-laki gila. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking bencinya, ada seorang nenek-nenek menghampiri Rasulullah, kemudian buka roknya, kalau kita rok lah, buka gamisnya, dibuka semua di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sabar. Ketika ada orang menghadik Rasulullah, ya Rasulullah, sama anta ya Muhammad, bangsat kamu Muhammad. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya sholat jamaah di masjid, sholat duhur di masjid, sholat asar di masjid, sholat maghrib di masjid, subuh di masjid. Biasanya orang-orang kafir Quraisy saking bencinya kepada Rasulullah, ketika sujud sudah disiapkan kuturan unta di tempat sujud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Rasulullah saat ruku, orang saking bencinya terhadap Islam, ambil kotoran kemudian dilemparkan di punggung Rasulullah. Tapi Muhammad nggak ada sedikit pun membalas apa yang dilakukan orang kafir Quraisy. Rasulullah buka bajunya, kemudian dicuci, dijemur, kemudian barulah sholat. Makanya kemarin saya katakan bahwa Muhammad itu dia al-barjanji, basyarun kal basyari. Muhammad itu manusia seperti kita. Rasulullah juga punya istri, Rasulullah juga punya anak, Rasulullah juga bekerja, tapi bentuk manusia, tapi di dalam diri Rasulullah tidak seperti manusia. Apa contohnya tadi? Kalau kita nggak usah di bangsat-bangsat, kurang asam kamu ya, nah, langsung itu. Kadang-kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat sholat sebelum masuk ke masjid, orang-orang kafir Quraisy nunggu di depan pintu. Kemudian Muhammad setelah mau lewat, alhamdulillah. Ada nggak di sini? Kira-kira alhamdulillah Pak, dicium, aduh bau hapak. Dan itu secara kontinuitas terus berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihardik, dihina, dininabobokan. Tapi sedikit pun tidak bergeming untuk membalas apa yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy. Itu kesabaran Nabi Muhammad. Bahkan orang-orang yang biasa menghina Nabi, meludahi Nabi, di saat sakit Rasulullah bertanya, aina sahibina, aina ashabina, di mana saudaraku? Ditanya di mana, ngomongnya saudaraku. Kata salah satu sahabat, ya Muhammad, saudaramu itu bukan saudara Muhammad, itu orang gila yang meludahi Nabi dalam kondisi sakit. Rasulullah habis sholat duhur datang ke Aisyah, ke rumah Aisyah, ke rumahnya. Ya Aisyah, hal makan to'am, apakah ada makan? Ada ya Muhammad, ini al-khubus, ini ada roti, hadzal ma', ini ada minuman, hadzal tsamarat, ini ada buah-buahan. Dibungkus buah-buahan, dibungkus itu roti, dibungkus itu air. Berangkat Nabi, di punggungnya bersiapkan beberapa makanan untuk memberikan kepada orang yang telah meludahi dirinya. Sebelum sampai rumah si Fulan tadi yang meludahi dirinya, istri yang ngintip itu apa ya? Apa ngintip tuh? Apa ngintip? Apa ngintip? Nginjen nah. Dia buka hordengnya. Loh, Muhammad datang mau balas dendam, kata istrinya. Gemetar itu istri. Masuk ke kamar suami yang sakit. Mas, karena apa? Suaminya orang Jawa Tengah. Mas, apa dek? Ini kewonten Muhammad. Badin apa nggih? Ikan. Mau apa itu Muhammad? Wah, jangan-jangan balas dendam itu Muhammad. Sebelum Rasulullah Muhammad SAW membuka, mengetuk pintunya, Rasulullah berdiam dulu, kemudian baru berniat bermunajat kepada Allah, ya Allah, berikanlah hidayah terhadap saudara kami ini. Baru ketuk, tok tok tok. Permisi, rampes.
Buka pintu, gemetar. Ada, wahai saudaraku, adakah suamimu? Ada ya Muhammad, tolong jangan kau balas dendam pada suamiku. Kalau suamiku sehat, silakan kau kelahi. Bukan balas dendam kata Nabi. Nabi buka sorbannya, kemudian dibuka, ternyata makanan, minuman, roti, dan juga buah-buahan. Untuk apa ya Muhammad? Untuk suamimu supaya cepat sehat, supaya cepat kuat. Nanti kalau sehat, kalau kuat, nanti dia nunggu di pintu masjid meludahi saya lagi. Ada nggak kira-kira? Ada nggak di sini? Pak, ada kira-kira? Insya Allah nggak ada. Wong saya sendiri kalau begitu siapkan parang itu. Itu. Ini makanya basyarun kal basyari. Makanya al-barjanji ini bukan hanya dibaca. Kalau kita cermati, kalau kita terjebakkan, kalau kita mengerti di dalamnya bagaimana kisah-kisah Nabi yang terkait dengan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan setelah masuk, dibolehkan masuk oleh istrinya karena dirajia dulu. Suaminya begitu lihat Nabi gemetar. Keringat dingin mereka melihat Muhammad. Wahai Rasulullah, ya Muhammad, tolong jangan kau bunuh saya, sambil gemetar. Kondisi sakit. Muhammad datang, ternyata Rasulullah membuka, ada khubz, ada roti, ada buah-buahan, ada air. Nih tolong kamu minum ini air, mudah-mudahan kamu cepat sembuh. Hebatnya ini akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata besok lusanya sehatlah orang kafir tadi. Kemudian ketika Rasulullah beralaqah, berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, datang dia menghampiri menghadap Rasulullah. Sebelum menghadap Rasulullah, namanya Umar bin Khattab, orang yang paling keras, paling sadis. Umar bin Khattab berdiri, kemudian mengambil parangnya, ngambil mandaunya. Kalau orang sini, hati-hati kamu. Sedikit kamu menempel tanganmu kepada Nabi, maka akan penggal lehermu. Kemudian dia langsung ngelumpruk lagi tuh. Langsung dia menghadap Rasulullah dengan menguntaikan air mata, dengan menangis kepada Rasulullah. Ya Muhammad, ternyata engkau Muhammad akhlaknya sangat mulia. Ternyata Abu Jahal ini kurang ajar. Kata Abu Jahal, saya ini diberikan informasi Abu Jahal, jaga Muhammad, ludahi Muhammad, karena gara-gara Muhammad Tuhan kita pada mati. Ngerti Tuhannya pada mati, kok sama si nyembah Tuhan aja. Ini akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Rasulullah itu ceria. Rasulullah itu ceria, arti kata suka sekali bermain-main dengan istrinya. Ya semua pasti hafal yang biasa. Akhlak Rasulullah bagaimana? Itu kata Rasulullah ketika mencium apa aja tuh? Hafal semua itu kalau ibu-ibu tuh. Ketika Aisyah mencium apa aja tuh? Kemudian Rasulullah dengan ponakannya, dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya. Contoh Hasan Husain itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, nih penting masalah sholat. Hasan Husain rebutan mau di punggung Nabi, mereka naik di punggung Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibiarkan supaya sampai bosan, sampai kenyang, sampai senang anak cucunya itu. Kalau kita kadang-kadang Allahu Akbar, anak kita naik punggung, kurang ajar, dicetol-cetol gitu. Padahal ke akhirnya sholatnya kita itu sebetulnya nggak sah jadinya, karena berkali-kali, sudah 3 kali aja sudah tidak sah. Pura-pura kita Allahu Akbar. Kemudian setelah puas cucunya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlahan-lahan menurunkan cucunya. Boleh. Tapi kalau begini Allahu Akbar, anak kita naik di punggung, kemudian kita cetoli terus itu anak, cepat dong, kurang ajar kamu. Ini mama ini capek, mama ini capek. Itu gak sah sholatnya, karena kita ngobrol. Sholat gak boleh ngobrol. Tapi Rasulullah turunkan. Kemudian saat Hasan dan Husain, ketika Rasulullah akan sujud, kemudian Hasan duduk di depan Rasulullah. Rasulullah menghindar sedikit ruku sujudnya di samping Hasan Husain. Kemudian naik lagi di kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah bangga dan senang. Turunkan lagi.
Ini cecirian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah bagian daripada akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid Allah bagaimana memaparkan kepada kita sebagai pengikut Muhammad. Salah satu ciri pengikut Muhammad, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Rasulullah itu tegas. Tegas tapi lugas. Rasulullah itu keras terhadap orang-orang yang tidak pernah patuh dengan Tuhannya. Bahkan ada salah satu sahabat, di saat dia tidak melaksanakan ibadahnya, Rasul menyampaikan, tolong kamu nanti meninggal bukan termasuk golonganku. Naudzubillah min dzalik. Ini Rasulullah. Makanya orang-orang yang semacam demikian diuntaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum qulubun la yasmi'una biha wa lahum absarun la yabsiruna biha. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad dzara'na li jahannam katsiran, akan banyak dari umatku akan dilemparkan ke api neraka. Lahum qulubul la yafqahuna biha, punya hati tapi hatinya keras. Hatinya keras kayak batu. Diberikan nasihat, a'anzartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Diberikan peringatan, tidak diberi peringatan, tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang salah satunya akan dilemparkan ke api neraka yang fi dzarkil asfala safilin, paling terbawah. Kemudian yang kedua, walahum adzanul la yasma'una biha. Dia punya telinga ketika Al-Quran dibacakan, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Quran kita asyik dengan ngobrol sendiri, kita asyik dengan cerita sendiri. Allah berikan telinga kita ini adalah untuk senantiasa mendengarkan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu ada dua, ada yang disebut dengan kauniyah, ada yang disebut kauniyah. Ada yang tertulis dan juga ada yang tidak tertulis. Ada yang tersirat, ada juga yang tersurat. Apa yang tersurat adalah Al-Quranul Karim. Makanya kalau kita ingin tahu akhlak Rasulullah, Aisyah ditanya oleh sahabat, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khuluqul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Bu, ibu, setiap hari ngaji di Barong itu bu, punya Al-Quran orang muslimnya rata-rata. Alhamdulillah dibukanya itu Ramadan baru dibuka. Akhirnya lengket terus Al-Quran. Jadi tahunan ngajinya itu. Akhirnya begitu a'udzubillah, a'udzubillah. Jadi gak sampai-sampai karena tahunan. Ada juga Al-Quran kena rayap gara-gara tahunan taruh di atas lemari. Begitu mau awal Ramadan, di mana Al-Quran begitu dibuka sudah penuh rayap. Ini Al-Quran. Jadi banyak sekali orang-orang yang adzanul la yasma'una biha. Ada suara azan, ada orang yang mengaji, ada tahrim. Mereka mendengar tapi tidak pernah melaksanakan. Ini bagian daripada neraka jahanam. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan mata tetapi tidak pernah melihat ayat-ayat Allah. Ya tadi baca Al-Qur'an baru setengah surat, setengah juz. Tapi alhamdulillah kalau Al-Qur'an sekarang yang banyak tontonan gak pada itu. Kalau kita nonton di HP, insya Allah 1 jam masih melotot itu mata. Tapi kalau kita membaca Al-Quran baru 1/4, bukan juz, 1/4 Al-Quran, 1/4 ayat, baru 5 ayat aja sudah capek, sesemutan. Tapi kalau kita dengan HP, masya Allah,
WA, Instagram, Facebook, Twitter, asik itu. Karena itu kerjaan kami buat tiap hari. Karena kerjaan saya tiap hari itu main Twitter, main WhatsApp, main Facebook. Karena terkait dana desa, bukan apa-apa. Laporan harus pakai WhatsApp. Laporan kadang-kadang kita suruh Twitter. Insya Allah kalau bapak-bapak zaman dulu, saya ini karena terpaksa aja, akhirnya belajar sama anak. Kalau anak-anak cepat pintar, Bu. Kami belajar taktok itu, Bu, terus terang aja, seminggu kadang-kadang lupa. Hati-hati. HP boleh, tapi akan terjadi menjadi adu lakum, menjadi musuh kita. Sehingga dengan teknologi sekarang, kita kadang-kadang melupakan segala-galanya. Suami datang dari kantor, suami datang dari kebun, suami datang dari nebas, kita asyik dengan HP. Twitteran, Facebookan, aduh, bagaimana my love you, ana uhibbuki. Nggak tahu, Pak. Suami datang, Dek, mana kopinya? Astagfirullahaladzim, lupa, Pak. Diambil aja, bikin sendiri, tanggung, ini lagi tanggung. Nah, ada yang bahaya. Jadi musuh. Tapi bisa juga HP itu mendapatkan fulus. Saya kalau tidak ada HP, mohon maaf, tidak akan digaji oleh negara. Nah, petinggi tadi kami, mohon maaf, kata saya Pak Petinggi, saya pinjam dulu kantornya sebentar. Karena ada rasa laporan. Itu pakai HP. Setelah pakai laptop, pakai HP baru dikirim. Jadi kalau nggak begitu nggak digaji, Bu. Ya walaupun gaji 10 juta ya alhamdulillah, sedikit tapi alhamdulillah bisa beli kerupuk banyak gitu dapatnya. Alhamdulillah. Jadi HP bisa dapat gaji itu. Ya walaupun 10 juta kan alhamdulillah, Bu, ya. Daripada nggak sama sekali kan gitu. Akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an. Jadi sifat Rasulullah itu ruhama, kasih sayang terhadap kita. Bayangkan Muhammad itu sebelum meninggal dunia, begitu malaikat menghampiri Muhammad, siapkah kau meninggal dunia? Siap, kata Rasulullah. Malaikat itu ngobrol dulu mau cabut nyawa Rasulullah. Kalau mencabut nyawa kita insya Allah gak akan ngobrol itu. Ini kurang tabut aja. Tapi malaikat itu datang, Pak. Sampai 3 kali datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini gak berani mencabut nyawamu ya Rasulullah. Kenapa kau malaikat? Apalagi mencabut ya Rasulullah. Megang aja gak berani. Insya Allah kalau dengan kita gak ada kompromi itu. Misalnya Bu Siti, misal ini, saya mencabut nyawa gak ada ngomong, itu langsung cabut aja. Ini gak pernah sholat, ditarik, ada mainan terus. Nah, ya. Jadi ngobrol kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mohon maaf. Maaf malaikat, mohon maaf Pak, kepada Rasulullah. Mohon maaf ya Rasulullah. Dia gak berani pulang lagi. Nyuruh malaikat yang lainnya lagi. Gak berani lagi. Sampai ratusan malaikat itu menghampiri roh Rasulullah. Satu pun gak ada yang mau menyentuh kepada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini perintah Allah. Wahai malaikat, ini perintahku. Tapi kau datang, tapi hati-hati. Jangan sekali-kali tergores. Jangan sekali-kali Rasulullah merasa sakit. Jangan sekali-kali Rasulullah merasakan kehausan dan lain sebagainya. Tolong, itu sebelum mencabut roh Rasulullah, Rasulullah berpesan kepada malaikat. Ya malaikat, kaifa ummati, kaifa ummati, kaifa ummati. Bagaimana umatku setelah saya meninggal dunia ya malaikat? Ya Allah, bagaimana kalau saya meninggal, umatku ini bagaimana? Ibu, Bapak, malaikat itu Pak Rasulullah padahal sudah, kalau bahasa orang sana cengap-cengap, tetap saja itu bertanya bagaimana umatku ini kalau saya meninggal dunia. Yang ditanya kita semua. Inilah akhlak Rasulullah. Kemudian setelah ditanya malaikat, kata malaikat, tenang wahai Rasulullah, umatmu kalau dia berbuat kebaikan, dia menjalankan perintah Allah, taat kepada Allah, menjalankan hak-hak Allah, kemudian nanti orang tersebut kata Allah, kata malaikat,
Dia orang yang paling pertama, umat Muhammad dijamin yang berbuat kebaikan akan masuk surga yang paling pertama. Bagaimana Adam? Tunggu setelah umatmu masuk semua surga, baru umat-umat Nabi lainnya. Ini fasilitas, Bu. Kemudian apalagi malaikat? Yaitu berikan syafaat hanya engkau sajanya. Satu-satunya Nabi yang akan beri syafaat kepada umat Muhammad. Inilah salah satunya hebatnya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran." Sopo-sopo wong, ini Jawa lagi ya, bersolawat kepadaku 1 kali, aku akan bersolawat kepada umatku 10 kali. Wong kita solawat itu malas. Allahumma Muhammad, Allahumma Muhammad, Allahumma Muhammad. Ya bagaimana akan di Allah Rasulullah akan solawat? Ini nggak beres ini umatku ini, kata Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, tahu gak kalian orang-orang yang paling bakhil, orang-orang yang paling kikir, orang-orang yang paling pelit, merkitit, itu siapa? Orang yang bakhil ada salah sahabat, ya Rasulullah, dia punya harta nggak berbagi. Ada lagi, ya Rasulullah, orang nggak pernah senyum. Bukan itu kata Rasulullah. Orang yang paling kikir, orang yang paling pelit, apabila namaku disebut, Allahumma sholli ala Muhammad, dia nggak menjawab, itulah orang yang paling kikir dan paling pelit dan nanti tidak akan dapatkan syafaatku, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah cintanya kepada umatnya luar biasa. Itu yang kedua, fasilitas surga pertama. Kemudian seandainya umat Muhammad masuk neraka, bukan umatmu dulu ya Muhammad, tapi umat-umat sebelumnya masuk neraka. Setelah penuh baru kita, alhamdulillah kita masih di atas ya umat lain. Kalau dipanggang kita masih di atas umat-umatnya nabi-nabi lain. Ini hebatnya. Kemudian yang ketiga, sebelum meninggal Rasulullah berpesan kepada kita semua, fattakun nisa, ummati, baru innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang ketiga, bagaimana wanita-wanita setelah saya meninggal dunia ini, nanti akan datang satu zaman di mana wanita-wanita sudah menjauhi Islam, sudah menjauhi suaminya, sudah menjauhi anak-anaknya. Coba kita lihat di kota-kota besar. Banyak wanita-wanita sudah nggak mau hamil lagi. Karena apa? Kalau hamil kelihatan nggak cantik. Banyak di kota-kota besar orang tidak mau lagi punya anak. Kalau sudah punya anak itu akan turun semua onderdilnya. Ini kejadian, Pak. Makanya sayangilah wanita ini, hati-hati. Makanya nanti kata Rasulullah akan banyak di api neraka adalah wanita-wanita yang senantiasa memamerkan kepada orang lain, memamerkan syahwatnya kepada manusia-manusia yang lain, bukan terhadap muhrimnya. Meninggal dunia Rasulullah Muhammad SAW, semuanya haru, semuanya menangis, semuanya merasa kehilangan. Di pasar-pasar merasa kehilangan, menangis. Umar bin Khattab gak percaya. Setiap ada orang yang menyatakan Muhammad itu meninggal dunia, langsung ditebas itu leher. Setiap ada orang didengar oleh Umar bin Khattab meninggal dunia, langsung itu potong lidahnya. Saking cintanya dirinya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini umat Muhammad. Luar biasa kita diberikan fasilitas menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin rahimakumullah. Maka daripada itu, jadi kata Rasulullah, apabila engkau setelah saya meninggal dunia hanya berpesan kepada kita semua untuk bersolawat kepadaku. Siapa saja yang bersolawat kepadaku, aku akan bersolawat kepadanya. Karena aku ini, cintaku kepada umatku ini melebihi cintaku diriku sendiri.
Ya bayangkan Nabi Muhammad saking cintanya kepada kita, diberikan kedudukan nggak mau, yang penting bagaimana umatnya. Diberikan harta benda nggak mau, yang penting bagaimana umatnya. Diberikan wanita tercantik nggak mau, bagaimana umatnya. Yang dipikirkan adalah kita semua. Cuma kita sebagai umatnya kadang-kadang lali, kadang-kadang lupa, kadang-kadang kita alpa. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, kata Rasulullah, engkau jika umatku bersolawat kepadaku 10 kali, maka aku akan bersolawat kepadanya 100 kali. Barang siapa bersolawat kepadaku 100 kali, maka aku akan bersolawat kepada umatku 1000 kali. Kemudian yang terakhir, makanya kata Rasulullah, wa man shalla alayya, barang siapa bersolawat kepadaku, maka bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, akan terhindar dari api neraka. Makanya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking cintanya kepada Muhammad, sebelum meninggal Muhammad, dalam pidato yang terakhir khutbatul wada, Rasulullah menyatakan kepada sahabat-sahabatnya, wahai saudara-saudaraku, tolong siapa di antara kalian yang pernah kena zalim, yang pernah kena cambuk ketika saat perang, ketika saat tenang, tolong sampaikan kepadaku. Ada salah satu sahabat dia menyatakan, ya Rasulullah, saya saat perang Khobar, engkau telah mencambuk seseorang, tapi kena badanku, di punggungku kena. Dia mau balas dendam ceritanya, tapi politiknya bukan balas dendam, ada di sana. Kemudian dipanggil sahabat, ta'ala huna, sini silakan. Kata Rasulullah, di mana kau cambuk? Yaitu badanku kena cambuk engkau, kena cemeti engkau. Dibukalah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian setelah dibuka, diambillah cambuk, bukan mencambuk, tapi dia langsung memeluk Rasulullah, mencium Rasulullah, dan kata Rasulullah SAW pun kaget, sahabat pun kaget. Mengapa salah satu sahabat itu melakukan hal yang semacam demikian? Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin selamat dari api neraka, tolong dekati hamba sahabatku ini. Akhirnya mereka berpelukan, tidak pernah merasakan bagaimana badan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di dalam kesempatan malam hari ini kita semua, dan dengan sholawatnya kita yang kita lantunkan, yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa Rasulullah melihat kita, memperhatikan kita. Dan terakhir saya berpesan kepada kita semua, hati-hati saat ini. Banyak kelompok-kelompok tertentu, banyak kelompok-kelompok muslim yang menyatakan bahwasanya peringatan Maulid ini adalah bid'ah. Tolong, orang ini orang yang sesat. Biasanya kelompok begini adalah kelompok cingkrang. Ya, kelompok cingkrang. Kemudian biasanya yang misalnya ini panjang-panjang, itu membid'ahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kami NU, waspada dan hati-hati. Aliran-aliran ini sudah masuk ke kampung-kampung kita, sudah masuk ke Kutai Barat yang mengharamkan namanya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah. Mengapa kita harus peringatan Maulid? Karena kita ingin bagaimana suri tauladan Rasulullah, bagaimana kita mencontoh Rasulullah, bagaimana kita akan berbakti kepada Rasulullah, sementara kita sendiri tidak mengerti apa itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan ini hati-hati. Makanya alhamdulillah, di mana-mana teman saudara-saudara kita Banser NU sudah berjibaku, jangan sampai umat ini bisa disesatkan orang-orang yang tidak suka dengan ahli sunnah wal jamaah. Dan ini sudah terjadi. Di Melak sudah ada beberapa kelompok yang melakukan ini. Di Barong ada, walaupun kita sedikit, ada saja orang-orang sempalan yang tidak suka kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada peringatan ini, siapa yang akan membangkitkan Islam? Kalau tidak ada peringatan Rasulullah ini, siapa yang akan menggerakkan Islam? Kalau kita tidak mengerti tentang Islam, kalau kita tidak mengerti Rasulullah, maka 10 tahun akan datang tidak akan mendengar kata-kata sholawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja berpesan kepada kita semua, karena insya Allah malam hari ini juga saya pulang.
karena perjalanan kurang lebih 4 jam dari sini. Nanti besoknya pagi jam 10 kita ada acara lagi. Mudah-mudahan kita doa bidoa. Mudah-mudahan saya sehat juga, kita juga sehat. Mudah-mudahan dihindarkan semua dari musibah COVID-19 dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua berkumpul nanti meninggal berbaris dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ketika kita meninggalkan hayat di kandung badan, nanti kita meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah. Dan mudah-mudahan kita semua dipanggil oleh Allah dengan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil oleh roh-roh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, masuklah roh-roh yang ikhlas, masuklah roh-roh yang baik kepada surgaku. Dan mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah sebagaimana dalam Al-Qur'anul Karim. Mari kita berdoa. Ini berdoa bagaimana, langsung atau gimana? Ada Mbak apa ya? Izin Bu, karena kualat nantinya pulangnya jauh. Izin gak? Pare. Nah, alhamdulillah diizinkan. Mari kita khusyukkan hati kita, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tangan terbuka. Mudah-mudahan doa-doa malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Keinginan kita dikabulkan, hajat kita dikabulkan. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, dan nantinya dia akan mengganti kita, mengganti generasi 5-10 tahun akan datang anak-anak kita menjadi anak yang soleh, membaca Al-Quran dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami memperingati Nabi yang agung, Nabi yang mulia. Oleh sebab itu ya Allah, berikanlah kepada kami syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah, anak yang dapat berbakti kepadamu ya Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada kami, kepada orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau bebankan kepada kami beban yang tidak mampu aku pikul ya Allah. Ringankanlah segala masalah, mudahkanlah segala persoalan, masukkanlah kami kepada surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami, kekuatan yang senantiasa mampu beribadah kepada Engkau ya Allah, menjalankan perintah-perintah-Mu. Jauhkan kepada kami ya Allah musibah, bala dan hal-hal yang tidak baik kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah cucuran rezekimu yang halalun thayyibah, yang halal dan yang baik, agar kami memberikan kepada anak-anak kami harta yang suci dan bersih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, apabila ada umur panjang boleh kita jumpa lagi, dan akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah